Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara seiman, untuk saudara-saudaraku semua, kali ini kita akan menampilkan, akan menelusuri, akan mengintip, kita sebagai detektif bagaimana tentang polemik nasab pada saat-saat ini, yang mana untuk mencari suatu kebenaran maka kita akan mentelusuri dan mengintip kebenaran-kebenaran untuk para umat Islam di Nusantara ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari, ayo netizen semuanya, para follower saya, kita mengintip dulu apa yang sebenarnya, yang kebenaran faktanya. Marilah sama-sama kita mentelusuri dan mengintip untuk mengajak semua kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, kita akan menelusuri sebagai detektif. Mari sama-sama kita telusuri. 1. Ya. Primar yang dari abad sebelumnya tidak ada referensi sama sekali, baru muncul di abad itu tanpa referensi, maka kitab manuskrip itu mesti gagal sebagai kitab yang utama. Gitu loh. Jadi nggak asal-asal. Bang Syed Basam, bang. Bagaimana dengan manuskrip yang dituliskan pada abad zamannya dibandingkan dengan kitab pada abad zamannya juga? Kedudukannya ini secara kronologis. Zamannya sejaman, ya, itu caranya ya berarti dikumpulkan misalkan ini. Dalam kitab abad ke-6 dituliskan Ahmad bin Isa hanya punya anak 3. Lalu ada kitab bandingan yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak 4. Maka kitab yang menerangkan 4 adalah menjadi kitab yang mukamil, yang menyempurnakan kekurangan daripada kitab sebelum yang ada di abad yang sama, gitu loh. Paham maksud saya? Halo? Tapi faktanya sampai dengan hari ini baik kitab yang kemungkinan akan dianggap mukamil maupun manuskrip belum ada. Betul, hanya cuma omongan aja. Jadi kitab sejaman atau kitab yang sebelumnya itu hanya omongan aja. Aku punya. Gitu loh. Ya gini, masa semuanya cowok, celek, tambah sok-sokan. Oh, itu bukan nama ini cowok ini. Iya, bener susah keliling muter-muter dunyo. Apa? Saya ingin diskusi biar teman-teman yang ada di Koma dan yang bawah bisa presentasikan pemahaman yang lebih bijak terhadap nasab dia ini. Saya begini. Nah, itulah saudara-saudaraku semuanya, hasil penelusuran kita sebagai detektif. Nah, untuk lebih kita ulang lagi ya. Dari abad sebelumnya tidak ada referensi sama sekali. Jadi dan bermukim di Basrah, tidak pernah hijrah ke Yaman. Maka terverifikasi kebenaran informasi daripada kitab Al-Ghaibah bahwa Ahmad bin Isa tidak wafat pada tahun 345 Hijri. Nah, dan dia tidak punya anak yang lahir 295 Hijri. Bagaimana dia bisa punya anak yang lahir 295 Hijri sementara perkiraan wafatnya Sayyidina Ahmad bin Isa sekitar 280 sampai 290 Hijri. Maka ini akan dapat merungkas semua data-data Bani Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab. Ini video hasil penelusuran saya. Anaknya lahir duluan dari Hasil daripada mengintip. Bapaknya mudah meninggal baru lahir anaknya, ya Allah salam lah. Ya, terkait masalah data nasabiah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini,
beliau merepresentasikan data-data kitab-kitab pada zaman abad 456 sampai sekarang. Nah, apakah hal ini perlu diverifikasi juga dengan fakta-fakta di lapangan, seperti misalnya makam-makamnya daripada Isa al-Muhajir yang ada di Yaman dan lain sebagainya, itu sebagai penguat daripada data dan fakta penguat ke makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Huzaifa itu batil. Kenapa? Karena penemuan makamnya itu bukan berdasarkan data, tetapi berdasarkan inkishaf, berdasarkan ronsen, ya kan? Ya ronsen kalau memang itu dikatakan batil, tentu apakah dari Kiai Maduddin atau dari Tengku sendiri sudah menemukan di mana makam daripada Isa al-Muhajir pada saat itu? Apakah dengan Anda tidak menemukan makam Sayyidah Fatimah, Anda dapat mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah bukan anaknya Sayyidina Rasulullah? Siap. Jadi makam itu tidak menjadi syarat untuk diakuinya keberadaan seseorang. Yang diakui keberadaan seseorang itu adalah data, bukan makam. Makam bisa dipalsukan. Riwayat Sayyid kok pinter banget ya. Allahu Akbar. Salut aku. Ikut sini. Aja ngomong pintar-pintar tok transfer lekut transfer kowe. Ya iki lho gak bisa sebentar yang lain dia lekut, ojo ngalang-ngalang transfer, Tengku di transfer. Aku yang ngomong, bukan Tengku yang minta. Lambemu ngajak gratisan ae. Golek ilmu, bagaimana Tengku mempelajari dari sekian banyak kitab, itu menghabiskan sekian kintal beras, rokok, ngopi, anggapmu iso ngomong nenek awak kupingmu gratis son. Tak yang paling baik itu doa semoga saya sehat selalu di lapangan rezekinya. Labe kere. Siap. Lanjut. Jangan terlalu serius Pak, istana santai aja dengan kita santai. Saya istana kita. Kalau kayak gini otak saya normal, tapi kalau udah macam-macam muter-muter otak saya offset. Ya, saya akan mengakibatkan sebentar. Saya akan menurunkan siapapun penanya yang menurut pemikiran saya akan membuat Tengku Korimalan saya turunin. Gitu aja. Lanjut Tengku. Boleh lanjut ya. Assalamualaikum Sayyid Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Kori, Masya Allah, saya ingin bertanya, ini Muhyiddin pada memojokkan saya ini, katanya Syekh Ali Jum'ah itu menisbat ke Alawi. Nah, ini saya harus jawabnya bagaimana itu, monggo Sayyid Kori. Setiap isbat sesuatu untuk membatalkan atau mensahihkan sesuatu, wajib atas orang itu untuk memberikan datanya. Bila mana dia tidak memberikan hujahnya atau subutul ahkamnya min jihadil istidlal, maka jangankan ukuran siapa tadi, Syekh Ali Jum'ah, nenek moyangnya biar kata sampai ke Sidratul Muntaha dia punya jubah, tetap mardud la yuqbal fatwanya. Jelas tidak? Karena manusia itu bisa saja menjawab sesuatu karena dia sebagai ulama, tapi dia menjawabnya bukan dengan hujah, tetapi dengan kefahaman individualnya, bukan dengan hujah. Maka jawaban yang syariah dibutuhkan dalil istidlal. Jika tidak ada dalil istidlal, maka tertolak. Kama qala imamna Nawawi fi kitabih Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan irja bi isnadin sahih qabilna wa illa taraknahu. Artinya jikalau orang mendatangkan kepada saya isnad yang sahih, kami terima, jikalau tidak kami tolak. Maknanya apa? Perlu dalil, perlu informasi yang akurat. Apakah Anda meyakini bahwa Ali Jum'ah adalah seorang yang kebenarannya mutlak pada lisannya? Tidak, belum tentu. Nah,
Ali Jum'ah sekarang dia tegak bermasalah dalam fatwanya yang mengatakan semua agama masuk surga, termasuk Kristen. Maka oleh sebab ini, ulama dunia menentang dia pada saat ini atas statementnya yang tanpa hujah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita hidup dalam berislam. Manusia ulama itu wajib kita wajib kita muliakan selama informasi dari dia berdalil. Maka dalam hal ini saya tidak menjatuhkan derajat Al-Syekh Ali Jum'ah, tetapi ketika fatwa dia terkait masalah nasab mukhalafah daripada kitab-kitab yang muktamad, maka saya tidak mau menerima fatwanya dan menentang beliau. Hatta beliau ada di hadapan saya akan pertanyakan, aina hujjatukum li isbati sahih min nasabi Bani Ma'lawi? Fadhal. Allah, Masya Allah. Tengku sebentar. Saya ikutin sebentar. Tengku, mohon diulang dalil dari tadi itu. Inja'a bi isnadin shahihin, dari kitab apa, musnadnya siapa, Tengku? Diulang. Al-Imam An-Nawawi, sahibu kitab Al-Minhaj, beliau berkata di dalam karyanya, in ja'a bi isnadin sahihin qabilna wa illa taraknahu. Jikalau datang seorang dengan membawa sanad-sanad yang sahih, kami terima. Wa illa taraknahu, jikalau tidak, kami tinggalkan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata di dalam kitab As-Sanad, beliau mengatakan orang-orang yang sesat itu tidak memiliki sanad. Ketika dianggap minta kepada mereka tentang sanad, mereka menjawab dengan tanpa mempunyai dalil-dalil yang akurat, tanpa sanad. Nabi Muhammad. Ya, ulama kita, ini adalah tidak akan pernah menjawab satu masalah tanpa ada marjinya, tanpa ada sumbernya. Karena sumber itulah adalah agama. Al-isnadu dinun atau al-isnadu din. Oke? Siap. Berarti betul ya. Lalu Data sejaman itu sambung menyambung itu sangat diperlu ya. kembali ke itu Untuk yang mutawatir, istilahnya mutawatir. Ibnu Arabi dinukil di dalam kitab Khazinatul Asrar mengatakan man lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyyah fa innahu maqbulun faid. Siapa orang yang tidak punya silsilah gurunya kepada Rasulullah SAW, maka putus pancaran kebenaran baginya, sehingga tidak dapat dijadikan irsyad atau mursyid. Nah, dari jihad ilmu aja orang dibutuhkan ittisal sanad daripada ilmu, apalagi orang yang mengandalkan atau mengisbatkan dirinya kepada Rasulullah tanpa mempunyai sanad yang berittisal ila tauhatin nabawiyyah, fa innahu mardudun batilun la yuqbal. Jadi apa Tengku? Jadi kalau yang namanya sanad tadi, keilmuan tadi itu dari Ubaidillah, sementara Ubaidillah itu sendiri tidak terkonfirmasi, bagaimana mau nyambung keilmuan tadi sampai ke Rasulullah gitu, Tengku? Tidak ada satupun keterangan dari ulama dari zaman ke zaman yang menyatakan keturunan Bani Ma'lawi, kakek moyang Bani Ma'lawi dari mulai Abdullah atau Ubaidillah sampai Muhammad Maulad Dawilah itu terkualifikasi sebagai ulamaul kabir, al-imamul kabir. Tidak ada. Apalagi sampai lebih tinggi derajat daripada imam mujtahid, maka itu adalah fawzan kabira, dusta yang sangat besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu orang yang mengatakan bila menolak bisa alaminya terfokus keilmuannya itu salah betul ya. bahwasanya Bukan lagi salah, itu kadzab. Allahu Akbar. Bajingan berarti ya. Iblis berarti. Siap. Oke, itulah tadi hasil penelusuran kita, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah.
kita kembalikan kembali kepada apa namanya? Kita kembali kepada hasil survei kita untuk penelitian, untuk mengintip apa yang terjadi. Nah, artinya sungguh sangat luar biasa kecerdasan Said Qori memberikan suatu edukasi untuk kita semua, yang mana insya Allah kita dukung suatu kebenaran, kita akan telusuri terus, dan saya akan mengajak netizen semuanya dan para follower saya yang sudah subscriber untuk saya ajak untuk mengintip, menelusuri, mengintai bagaimana kebenaran-kebenaran itu akan ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai katanya di situ, wa qul ja'al haq innal batila. Oke, saya akhiri dulu. Untuk selanjutnya nanti saya akan ajak netizen untuk mengintip dan menelusuri, mengintai apa yang terjadi pada netizen, pada umat di media-media sosial lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.